Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk mempresentasikan atau menjelaskan apa yang saya pahami di Netaket Cisco pada mata kuliah jaringan komputer pada modul ke-9. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naura Miftah Rizkia dengan nomor NPM 25782049. Nah, di sini saya langsung saja kita buka netaketnya tentang resolusi alamat. Nah, pada modul ke-9 ini pendahuluan, mengapa sih kita harus mempelajari modul ini? Jadi, baik host ataupun router tuh kita disuruh membuat tabel routing untuk memastikan mereka tuh dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan. Jadi, bagaimana informasi itu dibuat dalam tabel routing, teman-teman. Sebagai ADM jaringan, kita tuh bisa memasukkan alamat MAC ataupun IP secara manual. Tapi itu kan akan memakan waktu yang lama ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa juga, dan itu juga mungkin bisa juga membuat kesalahan sangat besar. Nah, jadi di sini kita disuruh berpikir gimana caranya tuh agar dapat dilakukan secara otomatis oleh host dan router itu tuh sendiri. Nah, pada di sini kita mempelajari lah ya, harus memahami cara kerjanya, kita harus memecahkan masalahnya gitu. Nah, atau lebih buruk lagi tuh bisa juga terjadi jaringan kita tuh dapat diserang oleh pelaku ancaman gitu. Oke, langsung saja. Di sini juga ada MAC dan IP itu untuk tujuannya untuk membandingkan peran alamat MAC dan alamat IP. ARP itu untuk tujuan dari ARP, penemuan tetangga. Oke, langsung saja. Nah, di sini destination of same network. Tujuan pada jaringan yang sama. Jadi di sini kita itu something a host must send a message but it only know IP address of destination. Jadi kita tuh bagaimana kita tuh menemukan host tuh perlu mengetahui alamat MAC dari perangkat tersebut. Nah, di sini ada dua alamat utama teman-teman kepada sebuah perangkat pada jaringan LAN internet. Yang pertama di sini ada alamat fisik, alamat MAC yang digunakan untuk komunikasi NIC ke NIC pada jaringan Ethernet yang sama. Kedua, ada alamat logis, alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Nah, alamat IP tujuan ini dapat berada di jaringan IP yang sama dengan sumber atau dapat berada di jaringan jarak jauh. Jadi, alamat fisik layer 2 itu ada alamat MAC Ethernet yang digunakan untuk mengirimkan frame data data link dengan paket IP yang dienkapsulasikan dari satu NIC ke NIC yang lainnya yang berada di jaringan yang sama. Jadi, jika alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama, alamat back ini tujuannya tuh akan sama dengan alamat perangkat tujuan. Oke, di sini juga bisa dilihat pada PC1, router sama PC2, teman-teman. MAC tujuannya sumber MAC, sumber IP. Nah, di sini dalam contoh ini kan PC1 ini dia akan mengirim paket ke PC2. Nah, gambar di sini juga menampilkan alamat MAC tujuan ke sumber layar 2 ini. Pengalamatan IPv4 ini layer 3 yang akan disertakan dalam paket yang dikirim ke PC1 ini, teman-teman. Frame Ethernet layer 2 berisi hal-hal alamat MAC tujuannya itu MAC yang disederhanakan. PC2 55 55 55. Kemudian kalau MAC sumber MAC yang disederhanakan dari NIC Ethernet pada PC1, teman-teman. Jadi AA strip AA strip AA. Nah, kemudian ada paket IP layer 3, alamat IP sumber sumbernya adalah alamat IP F4 dari PC1 192.168.10.10. Sedangkan kalau yang tujuan ini alamat IP F4 dari PC2.
dari PC2 ini 192.168.10.11. Oke. Nah, di sini ada tujuan pada jaringan jarak jauh. Kita ngelihat dari gambar ini, PC1 ini teman-teman ingin mengirim ke PC2. PC2 ini terletak di jaringan jarak jauh ya teman-teman ya. Nah, karena alamat IPv4 tujuan kita tuh nggak berada di jaringan lokal yang sama dengan PC1 ini, alamat MAC dia bakal adalah alat gateway default lokal pada router. Nah, kemudian ada router ini yang memeriksa IPv4-nya untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket IPv4. Jadi kalau kita menerima router frame Ethernet, nah dia tuh bakal mendekapulasi informasi layer 2 dengan menggunakan alamat IPv4 tujuan. Dia bakal menentukan perangkat di hop berikutnya gitu. Nah, alamat MAC tujuannya di sini juga tuh antarmuka loh teman-teman. R2 ini G001 ini dan alamat MAC sumber yang adalah alamat MAC antarmuka R1 G001 juga. Dia itu di sepanjang setiap tautan yang suatu jalur, paket IP di dienskapulasi ini adalah sebuah frame yang spesifik untuk teknologi tautan data yang terkait dengan tautan tersebut, seperti Ethernet. Jika perangkat hop berikutnya tujuan akhir alamat tujuan akan menanti alamat NIC Ethernet perangkat tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas ini. Langsung saja di sini menjelaskan di gambar ini itu bagaimana sih alamat IP dan paket IP itu dalam aliran data itu diartikan dalam alamat MAC pada setiap tautan di sepanjang jalur menuju tujuan. Nah, di sini juga paket IPv4 ini dilakukan melalui proses yang disebut Address Resolution Protocol ARP untuk paket IPv6. Prosesnya tuh ICMPv6 Network Discovery gitu. Nah, di sini ada paket tracker mengidentifikasi alamat MAC dan IP. Jadi di sini kita tuh akan mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal, mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauh gitulah. Intinya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di playlist saya sebelah playlist saya yang khusus untuk paket tracker akan saya kerjakan. Untuk lebih jelasnya ini difokus untuk ini dan ini soalnya. Oke, langsung ke 9.2. Nah, di sini ada over 5. Oke, bentar. Oke. Kok nggak bisa teman? Bentar, sabar. Nah, jadi di sini jika network kita memakai IPv4 mengkomunikasi protokol Address Resolution Protocol (ARP). Nah, jadi ya yang kita perlukan tuh jadi perangkat IP pada jaringan internet itu memiliki alamat MAC internet yang unik. Ketika sebuah perangkat mengirimkan frame layer 2, frame tersebut tuh memiliki yang dua alamat, teman-teman. Jadi yang pertama adalah alamat MAC tujuan dan alamat sumber. Nah, di sini juga dijelaskan. Jadi kita untuk mengirimkan host lain itu pada jaringan IPv4 lokal yang sama tuh kita harus mengetahui IPv4 alamatnya dengan alamat MAC dari perangkat tujuan. Jadi alamat IPv4 perangkat tujuan tuh bakal diketahui atau dapat diresolusi berdasarkan nama perangkat yang harus ditemukan gitu.
Nah, di sini ada suatu perangkat menggunakan address resolution protocol ARP untuk menentukan alamat MAC tujuan dari perangkat lokal ketika perangkat tersebut mengetahui alamat IPv4-nya. Nah, di sini menyediakan dua fungsi dasar untuk mengonversi alamat IPv4 ke alamat MAC gitu. Nah, kemudian di sini ada fungsi ARP yang dimana fungsinya itu jika alamat IPv4 tujuan pada paket berada di jaringan yang sama dengan alamat IPv4 sumber, perangkat itu akan mencari alamat IPv4 tujuan tersebut di tabel ARP. Jadi jika alamat IPv4 tujuan itu di jaringan yang berbeda dengan alamat IPv4 sumber, perangkat itu akan mencari alamat IPv4 dari gateway default di tabel ARP gitu. Gini kan, jadi dia bakal dari router itu bakal nganter ke H4. Oke. Nah, di sini ada operasi ARP barisan ARP. Jadi kita tuh akan perangkat dengan alamat IPv4 target kita tuh dengan permintaan ARP yang akan merespon dengan balasan ARP. Balasan ARP itu bakal dienkapsulasikan dalam bingkai internet menggunakan informasi header berikut. Alamat tujuan itu untuk mengirim permintaan ARP, kalau sumber itu untuk pengirim balasan ARP. Tipenya pesan ARP ini memiliki bidang tipe 0x806. Jadi memberitahu NIC penerima bahwa bagian data dari frame itu perlu diteruskan ke proses ARP gitu. Di sini ada peran ARP dalam komunikasi jarak jauh. Jadi perangkat sumber itu perlu mengirimkan frame ke gateway defaultnya. Jadi ini adalah antarmuka router lokal. Setiap kali perangkat sumber memiliki paket dengan alamat IPv4 di jaringan lain. Jadi perangkat tersebut itu akan membungkus paket tersebut dalam sebuah frame menggunakan alamat MAC tujuan router. Jadi alamat IPv4 dari gateway ini bakal disimpan loh dalam konfigurasi IPv4 host ketika sebuah host membuat paket untuk tujuan tertentu. Nah, di sini kita bakal menghapus entry dari tabel ARP. Perintah juga dapat digunakan untuk menghapus bagian sebuah entry dalam tabel ARP itu secara manual. Setelah semua entry itu dihapus, proses pengiriman permintaan ini bakal dibalas, penerimaan balas ARP harus dilakukan kembali untuk memasukkan pola tersebut ke dalam tabel ARP gini. Nah, begitu ini contoh tabel ARP-nya teman-teman, dapat dilihat. Oke, untuk masalah ARP itu yaitu siaran ARP dan pemalsuan ARP. Jadi sebagai frame siaran, permintaan ARP itu bakal diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Nah, pada jaringan bisnis tipikal siaran ini yang mungkin hanya berdampak minimal pada kinerja jaringan. Namun, jika sejumlah besar perangkat dihidupkan dan semuanya mulai mengakses layanan jaringan secara bersamaan, ini akan terjadi penurunan kinerja untuk jangka waktu singkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam beberapa kasus juga di sini akan menyebabkan potensi resiko keamanan. Pelaku ancaman itu dapat menggunakan spoofing ARP untuk melakukan serangan perancangan ARP. Ini adalah teknik yang digunakan oleh pelaku ancaman untuk membahas permintaan ARP untuk alamat IPv4 yang dimiliki oleh perangkat lain gitu. Nah, di sini ada paket track lagi nanti yang akan saya buat khusus di video lain ya, bikin video tersendiri khusus untuk paket tracker. Oke. Kita lanjut ke 9.3. IPv4 penemuan tetangga IPv6 ya. Oke. Di sini. Jadi di sini kita tuh naik board
network discovery ini kita akan menyebutnya sebagai ND. ND ini menyediakan resolusi alamat penemuan router dan layanan pengalihan untuk IPv6 menggunakan ICMP6. ICMPF6 ND itu menggunakan 5 pesan ICMPF6 untuk melakukan layanan ini. Yang pertama, ada pesan permintaan dari tetangga, iklan tetangga, permintaan router, iklan router, dan pengalihan. Nah, proses permintaan router dan iklan router inilah yang digunakan untuk mengiriman pesan antar perangkat dan router. Biasanya sih untuk penemuan router digunakan untuk alokasi alamat dinamis dan konfigurasi otomatis alamat tanpa status. Nah, jadi pesan dari yang saya sebutkan tadi kelima tadi adalah pesan pengalihan yang digunakan untuk pemilihan hop berikutnya yang lebih baik. Hal ini di luar cakupan kursus ini. Untuk penemuan tetangga IPv6, jadi sama seperti ARP untuk IPv4. Kalau untuk IPv6 ini menggunakan IPv6 ND untuk menentukan alamat MAC dari perangkat yang memiliki alamat IPv6 yang diketahui. Jadi pesannya itu yang digunakan untuk resolusi alamat MAC ini mirip dengan permintaan ARP dan batasan ARP yang digunakan oleh ARP untuk IPv4. Misalnya tuh anggapnya PC1 ingin melakukan ping ke PC2 di alamat IPv6 2001. Jadi, hai siapapun yang memiliki 2001 ini kirimkan alamat MAC Anda kepada saya gitu. Nah, di sini juga ada paket tracker yang akan saya buatkan video khusus tersendiri di luar dari video ini. Oke, saya rasa mungkin itu cukup yang dapat saya bicarakan presentasi pada video khususnya untuk modul ke-9 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.